di antara, ini kita masuk ke sedikit ya, kaidah usul fiqh. Di antara metode menjamak dalil, bagaimana cara kita menggabungkan dua dalil atau lebih yang seolah bertentangan. Kan ada hadis larangan, nggak boleh menghadap dan belakangi. Lah kok ada hadis kayak boleh ini Nabi SAW membelakangi kiblat. Paham? Bagaimana kita gabungkan dua hadis ini? Di antara cara menggabungkan dua dalil, tanzilu atau ta'wilu ahadid dalilaini hatta yuwafiqal akhar. Caranya bagaimana? Caranya mendudukkan atau mentakwil salah satu dari dua dalil sehingga sesuai dengan dalil yang satunya. Itu cara menggabungkan dalil. Mendudukkan atau mentakwil salah satu dari dua dalil sehingga sesuai dengan dalil yang satunya. Loh, kasus ini gimana? Kan ada kasus Nabi SAW buang air membelakangi kiblat kan? Tapi kita lihat hadis ini, bagaimana keadaan hadis ini? Oh, hadis ini keadaannya buang air dalam rumah. Buang air dalam rumah di dalam ruangan. Maka kita pakai sifat itu. Sifat apa? Sifat yang boleh itu buang air dalam ruang. Paham? Buang air dalam ruang. Bagaimana ini hadis larangan menghadap kiblat, larangan membelakangi kiblat. Nggak ada keterangan dalam ruang luar ruang. Yang hadis ini yang tadinya tidak ada keterangan, kita kasih keterangan. Kita kasih keterangan sehingga dia sesuai dengan hadis yang satunya. Bagaimana ini? Ini tadinya tidak ada keterangan tapi terlarang. Ini ada keterangan dalam ruang jadi boleh. Maka yang terlarang ini keadaan yang berbeda dengan yang hadis ini. Yang boleh ketika keterangan dalam ruang, yang tidak boleh kita tambahkan keterangan ketika di luar ruang. Paham ini? Ini cara menggabungkan dua hadis itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Ahmad modelnya hampir sama, yakni menggabungkan dua dalil. Tapi beda cara pemahaman. Loh, bagaimana? Kalau dalam mazhab Imam Ahmad dilihat menghadap membelakanginya. Kalau bagian menghadap kiblat ada hadis larangan. Tidak ada hadis boleh. Ada hadis larangan membelakangi kiblat. Ada hadis Ibnu Umar boleh membelakangi kiblat. Paham? Bisa dipahami ini? Kan yang hadis Abdullah bin Umar itu Nabi SAW keadaannya membelakangi kiblat. Membelakangi, bukan menghadap. Membelakangi. Maka bagian yang membelakangi saling berguguran satu sama lain. Saling berguguran. Cara menggabungkannya, bagian membelakangi kiblat saling berguguran. Yang tersisa terlarang adalah buang air menghadap kiblat saja. Itu metode mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Paham ya? Sebenarnya masalah ini ada 7 pendapat para ulama. Tapi 2 pendapat ini yang paling kuat. Ya, 2 pendapat ini yang paling kuat karena dia metode penggabungan dalil. Ya, apakah mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Imam Ahmad itu metode penggabungan dalil.